Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ada dua kata yang harus kita pahami. Pertama, kalimat yusallun, bersolawat, dan yang kedua kalimat wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam. Apa makna solawat dan apa makna salam? Karena sering kita membaca kalimat Allahumma salli ala Muhammad, atau kalau kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sering mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimat salawat dan apa kalimat salam ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama tentang makna as-salatu ala nabi, salawat kepada nabi. Di antara pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, yang dimaksud salawat kepada nabi artinya, salawat di sini artinya ar-rahmatu, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada nabi. Adapun salawatnya para malaikat maksudnya adalah memintakan ampun akan dosa-dosanya. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan, dan itu salah satu pendapat daripada Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan tentunya ulama salaf sebelumnya mengatakan, dan ini pendapat yang rajih wallahu a'lam, yang dimaksud salawat di sini artinya as-sana fi mala'il a'la, as-sana'u alaihi fi al-mala'il a'la. Jadi ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kita meminta kepada Allah. Kita yang meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Maknanya Allah Subhanahu wa taala agar memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat yang ada di langit, di hadapan Jibril, di hadapan Mikail, di hadapan Israfil, di hadapan Malakul Maut, di hadapan Hamalatul Arash, dan seluruh malaikat yang ada di langit. Kita meminta kepada Allah agar Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan makhluknya yang ada di langit sana. Adapun kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyra salawatin wa khutta anhu asyra khati'at." Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali bersalawat. Apa maknanya? Jadi kalau kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuji kita di hadapan para malaikat-malaikat yang ada di langit sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan katakan kepada para malaikat bahwa fulan ibn fulan telah bersalawat kepada nabinya, maka aku memuji dia, aku memuliakannya dan menyebutkan kebaikannya di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Hanya semata-mata bersalawat kepada Rasul satu kali saja, maka Allah akan memuji kita di langit sana 10 kali pujian. Anda bisa bayangkan, seandainya ada pemimpin negara, anggaplah di negeri kita sekarang Pak Jokowi jadi presiden,
Entah siapa lagi setelah Pak Jokowi nanti. Memuji-muji kita di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Seandainya presiden memuji kita di hadapan seluruh rakyat Indonesia dan kita tidak tahu dan tidak memintanya, tentu kita akan bangga, ikhwan. Kalau seandainya seorang pemimpin memuji kita di hadapan rakyatnya, itu bangga sekali kita. Itu baru presiden yang muji kita. Bagaimana kalau seandainya yang memuji itu Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluknya, terutama makhluk-makhluk yang mulia-mulia dari kalangan para malaikat, memuji kita di hadapan Jibril, memuji kita di hadapan Mikail, memuji kita di hadapan Israfil, memuji kita di hadapan Malakul Maut, memuji kita di hadapan para malaikat-malaikat pemikul aras dan seluruh malaikat yang ada di langit. Coba betapa bangganya kita. Allah yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat kepada kita, yang mengatur hidup kita, memuji kita pula di hadapan para malaikatnya di langit sana. Makanya kenapa kita disuruh memperbanyak salawat ini? Kalau orang paham maknanya, makin semangat kita bersalawat. Karena tidak paham, malas bersalawat jadinya. Ya. Itu kalau kita bersalawat kepada Rasul satu kali itu. Bagaimana kalau setiap hari antum bersalawat, dari rumah datang ke masjid bersalawat, pulang dari masjid ke rumah bersalawat, dari rumah ke kantor bersalawat, pulang dari kantor bersalawat, saat bekerja bersalawat. Berapa ratus ribu kali Allah akan memuji kita di hadapan makhluk yang ada di sana. Dan ketika Allah memuji kita, maknanya Allah cinta dengan kita. Dan kalau Allah cinta dengan kita, maka Allah akan menanamkan kecintaan kepada kita di hadapan Jibril dan seluruh malaikat, bahkan di hadapan seluruh manusia. Ingat hadis Nabi SAW, Innallaha idza ahabba 'abdan, Allah itu kalau cinta dengan seorang hamba, siapa yang pertama dipanggil? Jibril. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, Innallaha ahabba fulanan fa ahibbahu. Jibril, Allah cinta dengan si fulan, kau harus cinta. Maka Jibril akan mengatakan di hadapan para malaikat, Innallaha ahabba fulanan fa ahibbuhu. Wahai malaikat-malaikat Allah dimanapun kalian berada, Allah sudah mencintai si fulan, maka kalian harus mencintai si fulan juga. Itu buah daripada salawat. Dan ketika para malaikat mencintai si fulan tadi, maka Allah akan tanamkan kecintaan kepada seluruh hamba-hambanya yang ada di bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita pahami berarti makna salawat apa? Arti asalnya salawat itu diambil dari as-sana, pujian. Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Nabi. Tapi kalau salawatnya para malaikat artinya istighfar, memintakan ampun. Tapi kalau salawatnya kita kepada Nabi SAW artinya doa. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memuji Nabi kita di hadapan para malaikat. Itu makna salawat kita kepada Nabi SAW. Sudah barang tentu Allah akan memuji Nabi-Nya. Tanpa kita bersalawat pun sebenarnya Allah itu tetap memuji Nabi-Nya. Tapi ini sebagai adab dari kita. Kita harus punya adab, punya akhlak. Bahwa dalam bentuk kecintaan kita kepada Rasul, bentuk adab dan akhlak kita kepada Rasul, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memuja dan memuji Nabi kita di hadapan para makhluknya yang ada di atas sana. Ini poin pertama. Poin yang kedua, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wasallimu taslima. Mengucapkan salam. Kita sering mendengar kalimat, kita ucapkan salawat serta salam.
untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna salam di sini? Makna salam itu artinya keselamatan. Apa yang dikehendaki dengan kalimat keselamatan di sini? Maksudnya kita berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan nabi kita, baik secara hissi ataupun ma'nawi. Kalau dulu para sahabat yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul masih hidup di tengah-tengah mereka, ketika para sahabat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam, artinya para sahabat berdoa kepada Allah agar Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa hidupnya dipenuhi dengan keselamatan, selamat dari penyakit, selamat dari gangguan manusia, selamat dari musuh-musuhnya, selamat hidupnya. Itu kalau sahabat yang hidup di zaman Nabi. Masalahnya kan Nabi SAW sudah meninggal dan sudah dikubur dan sekarang berada dalam kubur. Apa maknanya kalau kita kemudian mengucapkan selamat, keselamatan, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah selamatkan Nabi kita, dan Nabi kita dalam kuburannya? Apa maknanya? Maknanya kita meminta kepada Allah keselamatan untuk Rasul kita. Jangan sampai jasadnya Nabi kita disakiti orang lain, didekati, dicuri, karena upaya-upaya ini sudah ada. Walaupun memang Nabi SAW yang mengatakan bahwa Allah itu akan menjaga jasad para nabi. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajjasal anbiya. Allah itu akan haramkan kepada bumi untuk tidak memakan jasadnya para nabi. Para nabi itu, kalau seandainya Allah takdirkan antum menggali kuburan nabi, maka jasad nabi itu akan utuh sebagaimana ketika dia meninggalnya. Lain dengan jasad-jasad kita, boleh jadi dimakan cacing tanah, boleh jadi tinggal tulang belulang. Tapi kuburan Nabi SAW, kalau Allah takdirkan ada orang yang gali, maka kita akan lihat jasadnya Nabi ya utuh, karena Allah haramkan untuk memakan jasadnya para nabi. Lihat Sulaiman ketika dia meninggal di singgasananya, jin-jin yang bekerja itu disangka Sulaiman masih hidup tuh, karena tidak dimakan tanah masalahnya, tidak membusuk, tidak bau dan begitu seterusnya, sehingga jin-jin itu masih bekerja. Ketahuannya Nabi Sulaiman mati itu setelah tongkat yang dipegangnya dimakan rayap, kemudian habis tongkatnya, kemudian tidak ada lagi untuk sebagai pemegangnya supaya tidak roboh. Maka ketika tongkat itu kemudian habis dimakan rayap, Sulaiman pun roboh. Baru jin-jin itu tahu. Ya, kita tidak ragukan bahwa para nabi itu jasadnya tidak dimakan oleh bumi, tetapi ada memungkinkan jasadnya diambil, jasadnya disakiti. Makanya ketika kita bersalawat kepada Nabi SAW, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga jasad nabi kita, jangan sampai ada yang menyakitinya. Saya akan sebutkan beberapa upaya yang pernah dilakukan orang-orang yang kurang adab kepada Rasul. Di masa Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi, salah seorang zindik pernah mengusulkan untuk menghadirkan jasad Nabi SAW dan dibawa ke Mesir. Itu saat pemerintahan orang-orang Syiah. Ada seorang hakim bi Amrillah, namanya Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi. Itu mengusulkan bagaimana kalau seandainya kita ambil aja jasad Nabi yang ada di Madinah itu, dibawa ke Mesir. Ya. Maksudnya untuk menarik perhatian manusia kepadanya sebagai pengganti Madinah, kononnya begitu. Karena kita tahu bahwa pemerintahan Syiah Fatimiyah itu beratus-ratus tahun berdiri di Mesir.
sehingga merasa menguasai dunia. Orang-orang Syiah Fatimiyah ini berniat untuk mengambil jasad Nabi sebagai pengganti kota Madinah. Mesirlah sebagai penggantinya. Ini pernah terjadi ya. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mulai memerangi penduduk Madinah? Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kirim angin ke Madinah dan hampir terjadi gempa yang luar biasa karena kuatnya angin tadi. Dan ini akhirnya membalikkan seluruh pasukan-pasukan yang hendak mengambil jasad Nabi karena ketakutan hengkang lagi ke Mesir. Ini pernah terjadi. Ini satu kisah. Yang kedua, pada masa kekhilafahan Al-Ubaidi juga, dia mengutus orang untuk tinggal di sebuah rumah dekat dengan Masjid Haram Madani, Masjid Nabawi. Jadi dia mengutus orang, disuruh sewa rumah. Yang rumah itu berdekatan dengan Masjid Nabawi, dekat kuburan Nabi. Siapa ini? Si Khalifah Ubaidi ini. Kemudian disuruh untuk menggali terowongan dari rumahnya menuju kuburan Nabi. Itu dibuat terowongan, maksudnya mau diambil jasadnya ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba penduduk Madinah ini mendengar ada suara yang memanggil-manggil di tengah malam bahwa Nabi kalian akan digali kuburannya. Suara ini misterius, entah dari mana suara ini. Tapi suara ini didengar oleh penduduk Madinah dan mengatakan bahwa kuburan Nabi kalian akan digali dan diambil jasadnya. Oh, serentak kemudian manusia pun berdatangan dan mulai menyelidiki apa betul ya. Subhanallah, ketika mereka sedang menggali, orang-orang Ubaidi ini menggali terowongan sampai ke hampir dekat dengan kuburan Nabi SAW. Akhirnya mereka pun ketahuan. Lalu orang-orang pun membunuh mereka semua. Dan ini terjadi pada tahun 408 Hijriah. Artinya sudah ada upaya-upaya pengambilan jasad Nabi SAW. Ini kisah kedua. Kemudian juga disebutkan kisah yang ketiga, sejumlah orang-orang Nasrani. Justru ini kalau tadi orang-orang Syiah Fatimiyah, ada orang-orang Nasrani yang mereka suka mencuri dan merampok, khususnya kafilah jemaah haji yang kemudian hendak pergi haji. Ini orang-orang Nasrani jahat ini selalu menjadi quta'ut turuq, menghadang orang kemudian mengambil barang-barangnya. Entah pikirannya gimana ceritanya orang-orang Nasrani jahat ini, tentu oknum ini ya. Mereka berniat untuk menggali kuburan Nabi. Ada niat untuk menggali kuburan Nabi SAW. Dan mereka ngobrol terang-terangan gitu ya. Setiap ada orang jemaah haji yang dirampok dia itu, dia akan ngomong, saya akan gali kuburan Nabi kalian, saya akan gali kuburan Nabi kalian. Mengancam seperti itu. Kemudian mereka betul-betul menyeberangi laut menuju Madinah. Jadi mereka bukan hanya niat saja dan menakut-nakuti orang-orang itu, tapi mereka ini, kafilah orang ini betul-betul berangkat menyeberangi lautan menuju kota Madinah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak menghendaki nabinya disakiti. Tiba-tiba kemudian mereka pun dibuntuti oleh tentara dari Mesir, tentara kaum muslimin, dan dihujani peluru. Akhirnya kemudian mereka tertangkap, sebagiannya ditawan dan sebagian dihukum mati. Dan kisah-kisah seperti ini juga terjadi kepada kuburan Abu Bakar dan Umar. Ada orang yang berniat, sekitar 40 orang laki-laki, malam-malam itu mereka mencari rumah di dekat Masjid Nabawi juga tuh. Kemudian menggali terowongan tuh.
tetapi kemudian niatnya pun digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa upaya-upaya untuk mengambil jasad Rasul semua digagalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lah makna ketika kita mengatakan salawat dan juga salam, makna salam di sini meminta kepada Allah keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan agar jasad Nabi kita ini jangan disakiti orang. Ini makna kalau kita bersalawat kemudian mengucapkan salam. Makna yang kedua artinya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla meminta keselamatan kepada Allah agar ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggalnya sampai hari ini diselamatkan dari penyimpangan. Agar petunjuk-petunjuk Rasul, sunnah-sunnah Rasul, ajaran-ajaran Rasul yang sampai kepada kita dijaga dari orang-orang yang hendak menyimpangkan sunnah-sunnah tersebut. Itu makna kita bersalawat dan juga mengucapkan salam. Itu makna salam di sini. Atau kata para ulama, ketika kita mengucapkan salam, keselamatan, doa keselamatan kepada Rasul, maknanya kita meminta kepada Allah kelak pada hari kiamat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselamatkan. Tadi saya sudah katakan, tanpa kita mengucapkan doa keselamatan kepada Rasul, Rasul tetap selamat. Bahkan dia yang mendoakan kita saat kita meniti titian siratal mustaqim, Allahumma sallim salim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Tapi kenapa kita disuruh untuk berdoa keselamatan agar Rasulullah SAW selamat di akhirat? Sekali lagi, tanpa berdoa keselamatan pun Rasul selamat. Tapi ini bentuk kecintaan kepada Rasul, bentuk adab dan akhlak kita kepada Rasul. Kita berdoa agar Rasul sallallahu alaihi wasallam selamat di akhirat. Bukan berarti Rasul kalau kita tidak mengucapkan keselamatan Rasul tidak selamat. Tidak, tanpa kita tidak mengucapkan sekalipun Rasul tetap selamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, dosanya di dunia saja diampuni, yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Secara otomatis di akhirat pun dia akan selamat. Bahkan di tangannya syafaatul uzma, syafaat. Jadi kita mengucapkan keselamatan kepada Rasul itu dalam bentuk adab, dalam bentuk akhlak kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah makna salawat dan juga salam yang terkadang orang tidak paham ketika mengucapkan kalimat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita paham makna salawat, tentu kita akan terangsang untuk memperbanyak salawat lagi. Tapi ketika kita tidak paham makna di balik salawat, walaupun mungkin sebagian para ustaz sudah menjelaskan keutamaannya, ya, keutamaan bersalawat itu Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Allah akan mengabulkan doa-doa kita, Allah akan menghilangkan penyakit kita, Allah akan menghilangkan kesulitan kita dan banyak macamnya faedah-faedah bersalawat. Tapi kalau tidak paham isi maknanya, terkadang kita lalai. Sama juga ketika antum sholat 5 waktu. Orang yang paham maknanya mulai takbiratul ihram, kemudian doa-doa iftitah, kemudian juga surat yang dibaca, kemudian setiap doa-doa yang kita baca dalam solat dan kita paham maknanya, tentu kita lebih khusyuk solatnya dibandingkan sama sekali tidak paham, hanya menghafal saja kan. Lah solawat juga sama. Kalau hanya bersolawat saja tak paham maknanya, ya lewat gitu saja. Tapi kalau kita bersalawat paham maknanya, berarti kita ini mengucapkan sesuatu dengan ilmu. Dan beda mengucapkan sesuatu tanpa ilmu dengan mengucapkan sesuatu dengan ilmu. Sama beramal sesuatu dengan ilmu dan beramal sesuatu tanpa ilmu. Ada 2 orang solat.
Yang satu mulai takbiratul ihram sampai dia salam betul-betul berilmu. Memang dia pelajari macam mana takbiratul ihramnya Nabi, macam mana iftitahnya Nabi, macam mana rukunya Nabi, sujudnya Nabi, bacaannya Nabi, apa saja yang harus dibaca, mulai gerakan sampai salam, mulai bacaan sampai zikir. Dia betul-betul membaca, mendengar, ngaji, hadir di majelis ta'lim. Dengan orang yang sama sekali tidak pernah membaca, dengan orang yang sama sekali tidak pernah hadir di majelis ta'lim, dengan orang yang sama sekali tidak mempelajari. Dia hanya solat, ya solat gitu saja. Nengok orang takbir ikut takbir, nengok orang berdiri ikut berdiri, nengok orang baca itu ikut baca itu, nengok orang salam ikut salam. Maka ulama mengatakan yang pertama, solatnya dari mulai takbiratul ihram sampai salam bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi membawa pahala. Tapi yang kedua, tidak dapat pahala walaupun menggugurkan kewajiban. Kan rugi jadinya. Sepanjang solat kita nggak dapat pahala, ya gugur kewajibannya, betul. Lah apa kemudian juga akan berlaku kepada solawat. Lah makanya pentingnya kemudian memahami setiap makna dalam salawat ini supaya lebih bisa mendapatkan pahala lebih dan lebih khusyuk dan lebih cinta lagi dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.